Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Educanon. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi aljabar. Nah, apakah kalian semua sudah siap? Yuk, langsung kita mulai. Pertama-tama, apa sih aljabar itu? Aljabar adalah salah satu cabang dari ilmu matematika yang mempelajari pemecahan masalah yang menggunakan suatu simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Nah, apa sih simbol-simbol itu? Dulu di SD kita kan diajari tentang angka-angka, bagaimana cara mengoperasikan angka-angka tersebut, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Nah, di aljabar ini kita juga diajari cara untuk mengoperasikan simbol-simbol yang nantinya simbol-simbol tersebut akan dimisalkan dengan sebuah huruf. Jadi singkatnya, aljabar itu adalah materi yang mempelajari tentang simbol-simbol atau huruf dan bagaimana cara untuk memanipulasi simbol-simbol tersebut. Oke, lanjut ke bentuk aljabar. Nah, di dalam bentuk aljabar ada beberapa unsur yang harus kita ketahui, di antaranya adalah suku, variabel, koefisien, dan juga konstanta. Suku adalah bentuk aljabar yang berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Apa sih koefisien, variabel, dan konstanta itu? Nah, kalau variabel itu adalah lambang pengganti atau simbol yang tadi kita bicarakan, suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Lalu koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku dalam bentuk aljabar. Dan konstanta itu adalah suku dalam bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memiliki variabel. Jadi di dalam konstanta ini hanya ada angka. Oke, untuk lebih memahami tentang unsur-unsur dalam bentuk aljabar, kita lihat contoh bentuk aljabar di sini. 5A kurang 12B tambah 3C kurang 7. Nah, berdasarkan pengertian suku tadi, kan kita tahu bahwa suku itu adalah bentuk aljabar variabel beserta koefisiennya yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau kurang. Nah, di sini kita memiliki operasi jumlah atau kurang 1, 2, dan 3. Nah, berarti kita memiliki 1, 2, 3, 4. Kita memiliki 4 suku, yaitu suku pertama 5A, suku kedua negatif 12B, suku ketiga positif 3C, dan suku terakhir negatif 7. Nah, harus kita ingat bahwa eh, suku kedua di sini itu negatif 12B, bukan 12B saja. Karena sebenarnya 5A di sini itu positif 5A, tapi karena positif kita bisa tidak usah disebutkan, jadi kita tulis saja 5A. Oke, jadi eh, kita tulis di sini suku pertamanya itu 5A. Nah, variabel itu kan tadi simbol atau hurufnya ya. Nah, huruf di suku 5A ini kan huruf A. Jadi kita tulis variabelnya adalah A. Dan koefisiennya itu angka di depan variabelnya. Angka di depan huruf A di sini adalah eh, 5. Jadi koefisiennya adalah 5. Lalu suku kedua, kita tulis negatif 12B. Variabelnya hurufnya itu B dan koefisiennya atau angkanya itu negatif 12. Ingat, bukan 12, tapi negatif 12. Lalu suku ketiga yaitu 3C. Variabelnya C dan koefisiennya positif 3 atau 3. Lalu yang terakhir eh, suku keempat yaitu negatif 7. Negatif 7 tidak memiliki huruf atau variabelnya, jadi kita kosongkan dan koefisien atau angkanya yaitu negatif 7. Nah, suku yang tidak memiliki variabel ini atau hanya terdiri dari bilangan atau angka saja, kita sebut dengan konstanta. Jadi, konstanta pada bentuk aljabar di sini adalah negatif 7.
Kita lanjut ke contoh kedua, yaitu ada 17 PQ tambah 2 QR kurang 4 PR ditambah 9. Sama seperti tadi, kita memiliki 1, 2, dan 3 operasi jumlah atau kurang. Maka suku pada bentuk aljabar di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Sama seperti tadi. Lalu suku pertamanya kita tulis. Suku pertama yaitu yang ini 17 PQ, lalu suku keduanya 2 QR, suku ketiganya negatif 4 PR, dan suku terakhirnya 9. Lalu di suku pertama yaitu 17 PQ. Variabel variabel apa saja yang terdapat pada suku 17 PQ? Ada huruf P dan Q kan. Jadi kita tulis variabel pada suku pertama itu PQ. Dan koefisien atau angka di depannya adalah angka 17. Lalu yang kedua, suku kedua yaitu 2QR. Variabelnya atau hurufnya itu huruf Q dan huruf R. Maka variabelnya adalah QR dan koefisiennya adalah 2. Lalu suku ketiga negatif 4 PR. Variabelnya adalah P dan R. Lalu koefisiennya adalah negatif 4. Dan yang terakhir, suku keempat itu 9 yang tidak memiliki variabel dan hanya memiliki koefisien. Maka 9 di sini kita sebut sebagai konstanta. Oke, kita lanjut ke penerapan aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Selain dalam perhitungan matematika, aljabar ini biasanya kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang studi, seperti kimia, biologi, ekonomi, dan sebagainya. Nah, kehidupan keseharian kita pun juga ada loh yang menerapkan prinsip aljabar. Salah satunya contoh di sini. Di sini kakak punya contoh soal untuk menyambut tahun ajaran baru, Tito membeli 3 buah buku tulis, 4 buah pensil, dan 2 buah penghapus. Nah, di tempat yang sama, Tuti membeli 2 buah buku tulis, 5 buah pensil, dan 4 buah penghapus. Nyatakanlah dalam bentuk aljabar barang-barang yang dibeli Tito dan Tuti. Oke. Nah, di sini untuk lebih memudahkan, kita misalkan buku tulis sebagai X, lalu pensil sebagai Y, dan penghapus sebagai Z. Nah, ini tuh tidak harus X, Y, Z ya teman-teman. Bisa aja kalau teman-teman mau misalkan buku tulisnya itu A, lalu pensilnya B, atau penghapusnya C itu nggak apa-apa. Jadi huruf yang digunakan tuh apa aja, atau simbol yang digunakan itu apa aja. Oke, lalu kita buat deh Tito membeli 3 buah buku tulis. Nah, karena buku tulis tadi kita misalkan sebagai X, maka kita tulis 3X. Lalu eh, yang dibeli apa lagi? 4 buah pensil. Nah, pensil tadi kita misalkan sebagai Y, jadi 4Y dan penghapusnya 2, jadi 2Z. Nah, jadi bentuk aljabar dari barang-barang yang dibeli oleh Tito adalah 3X tambah 4Y tambah 2Z. Lalu sama, Tuti juga kita terapkan cara yang sama.
Tuti membeli apa saja? Membeli 2 buah buku tulis, lalu buku tulis kita misalkan sebagai X. Jadi 2X ditambah 5 buah pensil yang dimisalkan sebagai Y, jadi tambah 5Y, ditambah penghapusnya 4 buah, jadi 4Z. Jadi bentuk aljabar dari barang-barang yang dibeli Tuti adalah 2X tambah 5Y tambah 4Z. Jadi beginilah bentuk aljabar dari barang-barang yang dibeli oleh Vito dan juga Tuti. Oke teman-teman, kira-kira segitu aja video pembelajaran kali ini mengenai konsep aljabar. Next, kita ketemu lagi ya di video selanjutnya mengenai operasi hitung dalam bentuk aljabar. Kalau ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, boleh banget masuk ke ruang diskusi Educanon di linknya ada di website Educanon ya. Atau boleh juga komen aja di video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah!